Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Alhamdulillah hadirin di masyarakat subuh. Sama-sama harap ridho Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga subuh ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua tidak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kembali dengan yang mulia kita akan mula mendengar nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah SAW tentang pentingnya atau bab sholat, yakni mafhum hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sudah bersabda, setiap tiba waktu sholat diutuslah seorang penyeru atau malaikat, lalu ia berkata, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api yang telah kau nyalakan untuk membakar dirimu. Kalau kamu pun berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan salat zuhur, maka Allah mengampuni dosa mereka dari lalu Allah mengampuni dosa mereka di antara keduanya, yakni di antara salat subuh dan zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Sesudah isya orang pun tertidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan. Banyak kitab hadis yang telah meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis di atas, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni dengan salat, karena di dalamnya terdapat istighfar. Oleh sebab itu, ampunan ini mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Semuanya akan diampuni dengan syarat hati benar-benar menyesali dosa tersebut. Allah SWT berfirman, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejahatan. Quran surah Hud ayat 14. Salman radhiyallahu, seorang sahabat yang masyhur, berkata, setelah sholat isya manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang merasa malam itu adalah malam yang nikmat, malam keberuntungan dan kegembiraan, yang dianggap sebagai ghanimah besar. Ketika orang-orang sedang nyenyak istirahat, pada malam itu mereka sibuk sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu akan menjadi malam yang penuh dengan pahala baginya. Kelompok yang kedua adalah malam itu menjadi azab dan bencana bagi mereka. Mereka merasa malam itu merupakan kesempatan berharga untuk berbuat dosa. Malam itu akan menjadi malam bencana bagi mereka. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang setelah sholat isya langsung tidur. Malam itu tidak menjadi keberuntungan ataupun bencana bagi mereka. Mereka tidak memperoleh apapun. Hadis yang lain dari Abu Qatadah bin Rifqi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu solat 5 waktu. Dan aku berjanji dengan diriku bahwa barang siapa menjaga solatnya tepat pada waktunya, pasti aku masukkan ia ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain dengan jelas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita salat 5 waktu dalam sehari semalam. Barang siapa tidak berbuat kelalaian sedikit pun, berwudu dengan sempurna, salat pada waktunya dan mendirikannya dengan khusyuk dan hudud, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan surga baginya. Mungkin ia akan diampuni atau akan diazab. Begitu besar keutamaan salat, sehingga dengan mempedulikannya seseorang termasuk ke dalam janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, jika seorang hakim atau orang kaya menenangkan atau menanggung suatu tuntutan atau memberikan jaminan kepada seseorang, maka orang itu akan merasa senang dan tenang, dan segala perintah hakim itu akan dianggap berasal dari orang yang besar jasanya. Begitu pula halnya dengan sholat, ibadah yang sangat mudah dan tidak sulit, sedangkan yang menjaminnya adalah raja berraja, penguasa 2 alam. Namun jika kita tidak mempedulikan hal ini, kita sendirilah yang akan rugi, sehingga akan menyebabkan kebinasaan kita. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 hadis dari baginda Rasulullah telah kita dengar. Jadi pentingnya kita ini mendirikan salat. Ini salat 5 waktu, dan dengan cara baginda Rasulullah, ini salat secara berjamaah di mana ada dikumandangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua agar senantiasa dimudahkan dalam melaksanakan salat secara berjamaah ini. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.